Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Hari ini kita akan membahas tentang hukum Faraday 1 dan 2. Tapi sebelum membahas tentang hukum Faraday, sebaiknya kita perhatikan dulu gambar berikut. Nah, di sini kita lihat orang Korea yang sedang makan. Tahukah kalian, ternyata sekalipun sama-sama menggunakan sumpit, sumpit orang Korea berbeda dengan sumpit Cina dan Jepang. Sejak zaman dahulu, orang Korea Selatan sudah menggunakan logam sebagai bahan sumpitnya. Umumnya mereka menggunakan sumpit dari perak sekaligus untuk mendeteksi apakah dalam makanannya ada racun atau tidak. Nah, bagaimana cara membuat sumpit ini? Berapa gram perak yang dibutuhkan untuk melapisi logam besi? Hal ini sebenarnya sudah diteliti oleh Michael Faraday tentang hubungan kuantitatif antara jumlah arus dengan jumlah zat pada elektrolisis untuk menyepuh logam tertentu. Inilah yang akan menjadi fokus pada materi kita kali ini. Silahkan fokus baik-baik. Pada akhir materi akan ada contoh soal yang wajib kalian pahami. Setelah itu, tolong kerjakan latihan agar pemahaman kalian lebih mantap. Hukum Faraday membahas tentang hubungan kuantitatif antara jumlah zat pada elektrolisis dengan jumlah arus. Secara matematis, hukum Faraday 1 dapat dirumuskan sebagai berikut. W sama dengan E kali I kali T per 96.500 atau W sama dengan E kali F, di mana W adalah berat zat endapan, E adalah berat ekuivalen zat. Rumusnya AR atau MR dibagi dengan kation atau biloxnya. I merupakan simbol dari arus listrik dengan satuan ampere dan T simbol dari waktu dalam satuan sekon, sedangkan F adalah bilangan Faraday yang nilainya 96.500. Untuk hukum Faraday 2 secara matematis dapat dirumuskan sebagai E sama dengan I kali T per F dikali W kali N per AR, yang jika diturunkan atau disederhanakan akan membentuk persamaan W1 per E1 sama dengan W2 per E2. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas pada contoh soal dan pembahasan berikut. Tolong perhatikan baik-baik agar kalian bisa membedakan kapan menggunakan hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Contoh soal yang pertama, sebelum menyelesaikan soal ini, kalian wajib mengingat kembali materi kalian tentang sel elektrolisis, cara menentukan bilangan oksidasi, dan konsep mol. Nah, berdasarkan yang diketahui di soal, kita melihat bahwa semua koefisien ini mengarah ke hukum Faraday 1. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuat ionisasi tembaga 2 sulfat. Setelah diionisasikan, kita bisa melihat bahwa reaksi pada katoda adalah kation yang tereduksi karena Cu bukan logam aktif. Setelah direaksikan, kita lalu mencari mol elektronnya dengan rumus ArCu dibagi dengan muatan Cu. AR-nya Cu 63,5, muatan Cu2 diperoleh dari hasil elektrolisis pada katoda tadi. Kemudian kita lanjut memasukkannya ke dalam rumus hukum Faraday yang pertama. W sama dengan E kali I kali T kali per 96.500. Di sini waktunya atau T-nya yang 30 menit harus dikali dengan 60 karena satuannya harus dalam sekon. Sehingga dari hasil perhitungannya diperoleh W sama dengan 1,18 gram. Untuk contoh soal nomor 2, sama seperti yang tadi, kalian wajib mengingat kembali materi tentang sel elektrolisis dan konsep mol. Nah, yang diketahui di soal di sini adalah volumenya pada keadaan standar. Yang ditanyakan adalah muatan listrik yang diperlukan untuk menghasilkan gas klorin. Dari sini terlihat bahwa soal ini mengarah ke hukum Faraday 1 karena yang ditanyakan adalah muatan listrik yang diperlukan. Kemudian seperti biasa, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan mol elektronnya. Mol elektron baru bisa ditentukan setelah kalian membuat
reaksi elektrolisisnya pada katoda dan anoda. Nah, setelah dielektrolisis terlihat bahwa di katoda kationnya adalah K+. Ini adalah logam aktif sehingga yang tereduksi adalah air. Sedangkan pada anodanya akan dihasilkan gas fluorin. Dari hasil elektrolisis ini kita kemudian menentukan molnya. Tapi sebelum menentukan mol elektron, karena yang diketahui adalah mol gas fluorin, maka kita menentukan dulu mol gas fluorin. Dari rumusnya, mol sama dengan volume STP dibagi dengan volume standar. Volume pada keadaan STP-nya 2,24 liter dibagi 22,4 liter per mol. Ini ketentuan pada keadaan standar sehingga diperoleh 0,1 mol. Nah, 0,1 mol fluorin ini dihubungkan dengan mol elektron pada reaksi elektrolisis. Perbandingan koefisien fluorin dengan elektron adalah 2, sehingga 0,1 mol dikali dengan 2 koefisien dari elektron. Setelah mol elektronnya diperoleh, kita sudah bisa menentukan berapa muatannya dengan menggunakan rumus Q sama dengan E dikali F atau bilangan Faraday-nya, sehingga diperoleh 19.300 kolom. Untuk contoh soal yang ketiga, fokus ke kata 2 buah sel elektrolisis yang dirangkai secara seri. Ini adalah petunjuk bahwa sebenarnya soal ini mengarah ke hukum Faraday yang kedua. Cara lain, kalian bisa melihat apa yang diketahui. Dari yang diketahui, kita juga bisa melihat bahwa sebenarnya soal ini adalah soal hukum Faraday yang kedua. Nah, kita substitusikan masing-masing nilainya ke dalam rumus. Di sini yang menjadi fokus kalian adalah biloxnya. Biloxnya bisa kalian lihat dari jumlah elektron masing-masing yang ditangkap oleh ion tembaga dan ion perak. Di sini ion tembaga menangkap 2 elektron, berarti biloxnya 2. Atau bisa kalian langsung hitung dari CuSO4. Biloxnya Cu di sini adalah positif 2. Nah, setelah dimasukkan masing-masing nilainya, dari hasil perhitungannya diperoleh massa Ag yang mengendap pada elektrode sebanyak 17 gram. Untuk contoh soal yang terakhir, di sini terlihat ada arus yang diketahui sebesar 8 ampere. Kalian mungkin akan mengerjakan soal ini dengan hukum 1 Faraday, padahal sebenarnya bukan. Jika kalian menggunakan hukum 1 Faraday, kalian akan mengalami kesulitan karena di sini pada soal tidak ditentukan berapa lama waktu elektrolisisnya. Dan ada petunjuk kedua, di sini digunakan kata dialirkan pada 2 sel. Berarti ini mengarah ke hukum Faraday yang kedua, sehingga soal ini adalah soal hukum Faraday yang kedua. Nah, kita lihat yang diketahui di sini adalah perbandingan massanya 1:4. Yang ditanyakan adalah perbandingan massa atom relatifnya atau perbandingan AR-nya. Perbandingan AR-nya bisa kalian peroleh dari membandingkan mol elektronnya. Nah, seperti biasa untuk menghitung mol elektron, kalian harus tahu biloxnya berapa. Di sini dilihat bahwa X SO4 itu muatannya -2, berarti X muatannya positif 2. Ingat kembali cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, setelah melalui perhitungan diperoleh perbandingan AR-nya 1:2. Nah, itu tadi uraian materi kita tentang hukum Faraday 1 dan 2 serta contoh soal dan pembahasannya. Agar kalian lebih memahami tentang hukum Faraday 1 dan 2, tolong kerjakan latihan berikut. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.